Tapi dia bilang, dia tidak mau melaporkan. Nah, dari situ saya melihat, oh, ketika ini dia lapor balik akan lebih besar dan dia tahu resiko itu. Nanti akhir pembicaraan saya itu, saya tanya, jadi ijazah yang diterima Mas Eko ini sebagai ketua KPU di Solo itu apa? Dia bilang, ijazah fotokopi yang dilegalisir. Terus saya pertanyakan lagi, Dari UGM. dari UGM, dia bilang. Nah, saya pertanyakan lagi, bukankah menurut Bang Bitor Suryadi saat itu Mas Eko, bisa ditanya Bang Bitor, menerima 2 ijazah. Nah, inilah yang membuat Pak Eko agak panik gitu kan. Nah, tapi saya melihat memang jagolah dia untuk memainkan situasi seperti ini. Dan ini Jabat sebagai ketua KPU di Surakarta. Tapi mungkin banyak juga publik yang bertanya. buat saya Eko itu PKI, aktivis PKI. Kenapa saya berani bilang PKI? Memang kawan-kawan aktivis mereka bilang Eko PKI, aktivis PKI, dan itu hal biasa saja. Dan acara kemarin juga pada teriak PKI juga biasa saja. Mengapa Partai-partai pengusung dan elemen lain tidak mendediksi? ketua-ketua partai itu banyak nggak benernya lah gitu. Makanya bisa dikunci oleh Jokowi. Kartu truknya dipegang. Ya, Kita bersua kembali dan di episode kali ini kami akan menghadirkan perbincangan bersama salah seorang tersangka kasus ijazah palsu Jokowi yang beberapa hari yang lalu bertemu dengan seseorang yang diduga terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Langsung saja saya sapa narasumber kami yang sudah hadir di studio, Rustam Effendi Piliang. Bang Rustam, siap. terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah. Gimana ceritanya ketemu Eko Sulistyo? Jadi beberapa hari yang lalu ada acara di Taman Ismail Marzuki, yaitu peluncuran buku dari Bang Isti Nugroho yang kebetulan kawan yang sangat dekat dengan Eko Panjul, Eko Sulistyo, atau sering saya bilang Eko PKI lah gitu. Karena saya sebutkan nama itu juga Eko terima aja ya karena memang dia PKI kan gitu. Nah ketika itu acara baru dimulai, dia masuk sempat ketemu saya. Hanya salaman aja, dia duduk. Setelah acara selesai, dia dia maju sedikit berpidato. Setelah selesai pidato, acara selesai, saya hampiri Eko. Nah, dari situ saya tegur, Mas Eko, saya Rustam yang jadi tersangka ijazah palsu. Terus saya minta klarifikasi Mas Eko mengenai ijazah itu karena saya diduga kuat nih Mas Eko ini terlibat ijazah palsu Jokowi gitu loh. Nah, yang seperti Bang Margi lihat videonya gitu loh. Memang saat itu Eko terlihat lebih berusaha untuk menenangkan diri lah, kaget juga dan menenangkan diri. Dan memang Eko ini kalau menurut saya jago lah gitu loh. Mirip-mirip Jokowi tapi ini yang kasarnya gitu loh. Baik, berarti kali pertama kemarin itu ketemu Eko Sulistyo? Iya, kali pertama. Dan saya melihat memang Eko ini luar biasa lah kemampuannya ya. Dia bisa menciptakan Jokowi dari Solo sampai gubernur bahkan sampai presiden gitu loh. Nah, dan jabatan yang didapat juga lumayan kan, ketua KSP, komisaris PLN. Nah, dalam pembicaraan saya itu memang saya udah meyakini, udah berpikir Eko nggak akan ngaku gitu loh. Karena kalau Eko ngaku, wah bisa-bisa negara ini goyang nih kan gitu. Dengan dia berusaha untuk menyatakan kalau dia tidak terlibat. Bang Rustam, ketika pertama kali bertemu Eko Sulistyo, Bang Rustam secara pribadi yakin nggak bahwa emang orang ini terlibat? Oh yakin, saya yakin sekali. Karena berdasarkan investigasi saya terhadap teman-teman yang saya temui gitu loh, memang mengarah kepada Eko. Terus juga tadi saya juga barusan melihat video di suatu acara di Rakyat Bersuara tentang Widodo menceritakan bahwa Jokowi datang ke DKI itu membawa beberapa relawan. Tahap pertama itu termasuk salah satunya Eko. Eko Sulistyo. Kenapa saya membidik Eko? Karena saya melihat Eko ini berpotensi besar, dia tahu dan cerdas memanipulasi data. Karena ini orang kan mantan KPU di Solo 2005 gitu loh. Artinya saya lebih berfokus kepada yang namanya Eko. Bang Rustam, maaf saya potong. Ketika Bang Rustam menghampiri Eko Sulistyo, kemudian memperkenalkan diri sebagai orang yang diproses hukum terkait kasus ijazah palsu Pak Jokowi, bagaimana reaksi Eko Sulistyo pertama kali ketemu Bang Rustam itu? Dia tetap tenang atau terlihat agak panik dan sebagainya? Karena kan selama ini Bang Rustam sering banget menyebut nama Eko Sulistyo. Jadi begini, acara itu cukup ramai lah dengan isu yang saya lemparkan, yaitu PKI lah. Dan
banyak yang bicara soal PKI. Nah, ketika Eko ketemu saya, dia berusaha buat tenang gitu loh. Yang tadi saya bilang, ini Jokowi versi kasarnya gitu loh. Artinya dia berusaha menutupi diri dia kalau dia tidak terlibat. Tapi dari gerak-geriknya saya tahu orang ini terlibat. Dan saya juga tahu dia tidak akan bicara kalau dia pembuatnya. Artinya memang ini sudah diatur lah supaya dia tidak bicara kalau saya lah pembuatnya. Karena sangat beresiko dong. Kalau dia bilang, wah saya pembuatnya. Dan itu nggak mungkin. Kan, kalau itu dia lakukan, ini negara ini bisa goyang ini peta politik saat ini gitu loh. Dan saya yakin memang dari awal dia tidak akan ngomong itu. Tapi paling tidak, saya mengarahkan kepada seluruh rakyat Indonesia, Eko lah, seperti inilah Eko yang kita cari-cari. Inilah wajah Eko, itu penting. Ketika dia bilang dia tidak terlibat, dia tidak melakukan, tapi kalau nanti suatu saat ini terbongkar dan dia terlibat, artinya dia tidak beda jauh dengan Jokowi. Berbohong, seperti itu Bang. Dan Bang Rustam sempat mendesak ya soal ijazah kehutanan UGM Jokowi kepada Eko. Apa penjelasan Eko Sulistyo waktu itu? Ya ketika itu saya bilang, dia tanya, kan saya udah melaporkan, ya saya udah melaporkan. Terus saya bilang, kalau Mas Eko merasa tidak terlibat, laporkan balik. Tapi dia bilang, saya tidak mau melaporkan. Nah, dari situ saya melihat, oh, ketika ini dia laporan balik akan lebih besar, dan dia tahu resiko itu. Nah, di akhir pembicaraan saya itu, saya tanya, jadi ijazah yang diterima Mas Eko ini sebagai ketua KPU di Solo itu apa? Dia bilang, ijazah fotokopi yang dilegalisir. Terus saya pertanyakan lagi. Dari UGM? Dari UGM, dia bilang. Nah, saya pertanyakan lagi, bukankah menurut Bang Bitor Suryadi, saat itu Mas Eko, ketika ditanya Bang Bitor, menerima 2 ijazah. Nah, inilah yang membuat Eko agak panik gitu kan. Nah, tapi saya melihat memang jagolah dia untuk memainkan situasi seperti ini. Dan inilah memang kerjaan orang-orang, ya model Eko gitu loh, model PKI gitu. Dan ketika Bang Rustam mendesak kepada Eko untuk melaporkan balik Bang Rustam karena menuduh dia tetap tenang ya? Tenang, artinya dia bilang saya tidak akan melaporkan, dan itu hak saya, dia bilang begitu kan. Tapi saya dari pembicaraan itu saya melihat, oh iyalah, dia tidak mungkin berani melaporkan karena memang ada indikasi kuat memang dia terlibat. Ketika dia melaporkan saya, ini akan menggulung lagi Bang. Kasusnya akan lebih besar lagi, mengarah kemana-mana. Karena yang bicara dengan saya ini kan bukan 1-2 orang yang menyatakan bersama Eko gitu kan. Berapa lama Bang bertemu dan ngobrol dengan Eko Sulistyo? Saya rasa nggak cukup lama ya, paling cuma sekitar 10-15 menit. Padahal begini, ketika saya ketemu sebelum acara ini ketemu dengan Bang Isti, dia bilang dia akan mempertemuan saya dengan Eko. Nanti terserah mau bicara apa gitu kan. Tapi ketika saya berdialog dengan Eko di video itu, setelah itu dia langsung pulang. Nah, saya berharap ketemu Eko lagi. Saya tanya, Eko kemana pulang? Artinya memang dia ini ada sesuatu yang membuat dia menghindar dari saya, gitu. Dari kawan-kawan yang lain gitu loh. Karena menurut senior saya, baru inilah Eko berkumpul bersama kita tuh di acara-acara aktivis, di acara aktivis yang seperti itu gitu loh. Oh, baru muncul. Itu pun karena mungkin Bang Isti lah yang mengundang karena kawan dekat dia gitu. Bang Isti ini pula lah yang menyatakan kepada saya bahwa Jokowi itu tidak punya ijazah, tidak lulus. Tapi kenapa ketika penyerahan data ke Denny Iskandar itu ijazah itu ada ke PDIP dan sebelah itu ada Jokowi dan ada Eko. Kenapa bisa nongol ijazah itu? Nah, inilah yang membuat saya harus kita kejar. 2 orang ini antara Jokowi dan Eko Panjul. Eko Sulistyo, Eko PKI gitu. Saya manggil Eko PKI gitu. Sebelum akhirnya berpisah, setelah pertemuan kurang lebih 10 menit, 15 menit, apa yang disampaikan Eko kepada Bang Rustam? Ya, dia bilang ngikutin aja apa yang saya laporkan gitu kan. Artinya dia nggak akan melaporkan saya, dia menunggu hasil laporan. Nah, makanya saya minta kepada institusi Polri, kalau memang benar-benar mau menyelesaikan kasus ini, periksalah laporan saya yang di Bareskrim bersama Rijal Fadila, bersama Bang Heru di Dumas itu. Nah, kalau memang ini dilakukan, saya rasa ini selesai dan Eko itu pasti terlibat. Karena ketika penyerahan itu banyak yang menginformasikan kepada saya Eko dan Jokowi. Sedangkan kawan dekatnya menyatakan Jokowi tidak punya ijazah, tidak lulus. Ini bagaimana kok bisa timbul ijazah kan gitu? Pernah kuliah di UGM? Pernah kuliah di UGM. Tidak lulus, tidak punya ijazah. Itu menurut kawannya Eko gitu loh. Kawan yang sangat dekat dengan Eko yang mengundang acara itu saat itu Eko datang gitu kan. Bang Rustam, publik kan taunya Eko Sulistyo ini
terlibat dalam katakanlah peristiwa politiknya Pak Jokowi ketika menjabat sebagai Ketua KPU di Surakarta kan. Tapi mungkin banyak juga publik yang bertanya, siapa sebenarnya Eko Sulistyo ini? Jadi kalau buat saya Eko tuh PKI, aktivis PKI. Kenapa saya berani bilang PKI? Memang kawan-kawan aktivis Sinarso bilang Eko PKI, aktivis PKI, dan itu hal biasa saja. Dan acara kemarin juga pada teriak-teriak PKI juga biasa saja gitu loh. Artinya Eko ini memang kalau saya melihat ada indikasi kuat dia ini aktivis kader PKI lah yang dibawa oleh Jokowi ke Jakarta. Ya di belakang itu saya nggak tahu apakah Jokowi yang lagi ramai kemarin diceritakan orang adalah salah satu keturunan PKI. Makanya dia bawa beberapa orang yang memang saya ketahui memang aktivis PKI. Dibawalah Eko ke Jakarta, berkumpul dengan kawan-kawan aktivis lainnya, membentuk relawan. Nah, di 2012 itu saya melihat, saya pelajari informasi yang saya dapat, mulai dibentuklah ijazah palsu itu ketika Jokowi Ahok gitu. Oke. Bang Rustam, apa yang meyakinkan Bang Rustam bahwa ada irisan yang kuat antara Eko Sulistyo dengan PKI tadi? Ya karena banyak informasi yang saya dapat, Bang. Jadi di kalangan kita nih aktivis tahu, oh itu nih dulu nih PKI gitu kan. Dan yang ini bukan, yang ini PKI gitu ya. Jadi memang kawan-kawan menuju kayak Eko PKI gitu. Dan dari informasi yang pernah saya dapat juga dari kawan-kawan di Solo, memang ada irisannya Eko dengan PKI itu, dengan Rewang. Jadi saya di Solo. Di Solo. Jadi itu kan saat ini kan hal itu hal biasa saja gitu loh. Karena 10 tahun Jokowi berkuasa kan itu PKI itu bebas-bebas saja. Gitu kan. Sampai hadirnya Jokowi kan biasa-biasa aja gitu kan. Nggak jadi masalah yang sangat dahsyat seperti dulu-dulu gitu kan. Dengan apalagi dengan meminta maafnya Jokowi kepada PKI gitu kan, pemerintah kepada PKI. Artinya kan biasa-biasa saja gitu loh. Nah, tinggal bagaimana kita dalam bernegara ini mewaspadai apakah PKI itu berbahaya atau tidak kan gitu. Oke. Kalau di kalangan aktivis itu hal yang biasa ya? Hal biasa. Saat kita acara itu juga sebut-sebut PKI juga. Gitu. Saya sudah melemparkan isu PKI dan teman-teman bicara soal PKI, soal Eko PKI, tapi tidak ada masalah dan Eko juga tidak marah. Karena di kalangan aktivis sudah tahu juga background masing-masing. Iya, betul. Oke. Jadi hal yang biasa karena Eko memang ada indikasi kuat PKI ya dia tidak marah. Dan saat video itu kan saya bilang terlepas dari Mas Eko PKI juga buat saya nggak penting kan gitu kan. Artinya Bang Rustam pernah menyampaikan langsung itu di depan Eko Sulistyo? Iya, kemarin sampaikan itu dan di seluruh media juga saya bilang Eko tuh aktivis PKI. Nah, dan belum ada keberatan dari Eko Sulistyo? Nggak ada keberatan. Kemarin itu biasa saja dengan saya salaman, kita bicara, kita baik-baik saja kan. Cuman artinya setelah pertemuan itu saya berharap bisa ketemu Mas Eko, ternyata dia langsung pulang gitu kan. Artinya saya melihat ada indikasi ini dia menghindar dari saya untuk menyikapi masalah ijazah ini. Dan indikasi kuat saya memang Eko terlibat lah, tapi pasti dia tidak akan mengaku. Kalau dia mengaku, wah bisa hilang leher itu. Oke. Kalau memang teman-teman aktivis mengetahui background dari Eko Sulistyo tadi, mengapa diam saja selama 10 tahun rezim Jokowi? Nah, itulah permasalahannya. Karena kalau menurut saya semenjak reformasi itu kan perlawanan itu kan ke kubu Soeharto dan sisi lainnya bergabung, segala macam elemen kan bergabung gitu loh. Jadi di antara kita itu ya tahu saja dan tidak ada rasa untuk berseberangan gitu loh. Tetap lawannya Soeharto saat itu kan. Tapi kebelakangan ini semenjak rejim Jokowi ini kan ini di luar prediksi kita gitu loh. Ternyata mereka melakukan gerakan-gerakan yang saya rasa luar biasa dengan cara membuat ijazah palsu ini aja, ini udah menurut saya, wah luar biasa beraninya gitu loh. Kalau kayak kita ini mana berani seperti itu kan. Tapi ternyata mereka berani gitu loh. Inilah yang kita harus pikirkan keberadaan mereka gitu kan. Kedepannya kalau memang terjadi lagi, waduh, sangat mengerikan gitu kan. Jadi mereka tidak lagi bermain dari sisi fisik gitu kan, tapi dengan cara-cara lain gitu loh. Untuk melakukan perubahan yang di luar nalar kita bernegara gitu kan. Jadi segala cara akan dilakukan, termasuk memalsukan dokumen. Itu dia. Itu yang saya yakini memang ada indikasi ke situ. Mereka bergerak dengan cara seperti itu, menghalalkan segala cara gitu kan. Artinya yang tidak kita berani lakukan, mereka berani lakukan gitu. Nah, ketika 2012 itu yang saya tahu itu kan ada kekurangan data dari Jokowi.
Nah, saat itulah mereka bergerak tuh. Relawan-relawan ini sebenarnya yang nakal ini. Kalau ketua-ketua umumnya, misalnya saat itu kan Jokowi, Ahok, ada PDIP, ada Gerindra. Bukan ketua-ketua partainya, tapi relawan-relawan ini yang nakal. Ya, salah satunya Eko ini. Eko ini kan relawan yang di bawah Jokowi. Nah, di antara relawan Jokowi yang di bawah Jokowi itu ada relawan lain. Nah, relawan lain itulah yang bercerita dengan saya. Menyatakan bersama Eko juga membuat ini ke Pasar Pramuka gitu. Nah, artinya kalau memang polisi mau menyelesaikan masalah ini nggak susah gitu loh. Ini benang merah udah dapat. Cuman kan permasalahannya itu ya polisi hari ini berpihak dengan siapa gitu loh. Nah, Pak Prabowo hari ini kan juga tidak berani ambil sikap tegas gitu kan. Saya rasa kalau Pak Prabowo mengambil sikap tegas, selesai ini barang ini. Oke, ini tuduhan yang serius loh Bang Rustam. Serius. PKI ini kan organisasi terlarang. Dulu mungkin ya kan. Hari ini kan berbeda. Sampai Pak Jokowi meminta maaf, artinya ada perbedaan hari ini. Tidak seperti yang kita khawatirkan seperti kemarin kan. Ya menurut saya udah biasa-biasa aja. PKI itu udah bisa menyatu sama kita gitu loh. Karena ada kekuatan saat itu rejim Jokowi yang tidak memisahkan antara PKI dan lainnya gitu. Udah hal yang biasa gitu kan. Nah, inilah yang kita waspadai seharusnya. Apakah kita masih meyakini PKI itu berbahaya atau tidak gitu. Kalau tidak ya biasa saja bernegara gitu. Tapi kan kita harus perhatikan juga ketika Jokowi melakukan hal-hal yang di luar nalar kita kan, seperti melakukan membuat ijazah ini kan di luar nalar kita, Bang. Ya, itulah yang harus kita waspadai sebenarnya. Hal-hal yang secara benturan fisik itu udah nggak mungkin lagi terjadi. Tapi ada hal-hal lain yang harus kita waspadai gitu. Oke. Dan Bang Rustam, dari apa yang disampaikan itu ingin menggambarkan bahwa Jokowi, Eko Sulistyo, dan beberapa nama tadi itu dalam tanda kutip satu komplotan. Saya melihatnya kemungkinan besar seperti itu. Karena tidak mungkin kalau tidak mengenal secara baik, dibawa dari Solo ke Jakarta untuk meloloskan Jokowi ke gubernur, ke presiden. Artinya ini sudah ada rasa emosional yang memang cukup kuat gitu loh. Nah, kalau ini kita tarik ya, artinya kalau dia berorganisasi, artinya organisasi yang cukup kuat kan gitu kan. Ada kesamaan organisasi, kalau menurut saya seperti itu. Nah, inilah yang kalau menurut saya tidak bisa lepas antara Jokowi dengan Eko dan tim-tim yang dari Solo gitu kan. Karena organisasi itu kan sangat penting, saling memegang rahasia gitu kan. Oke. Dan mengapa partai-partai pengusung dan elemen lain tidak mendeteksi itu? Ya, kalau menurut saya saat itu kan memang Jokowi sangat kuat sekuat-kuatnya gitu loh. Seorang presiden bisa menekan ketua-ketua partai dengan kekuasaannya dan kekuatannya gitu loh. Ya wajar saja karena kan ketua-ketua partai ini kan kalau menurut saya penakut semua nih. Selain penakut juga ya ada salahnya gitu. Salah satunya mungkin korupsi gitu kan. Yang menjadi pegangan buat Jokowi untuk menghantam mereka ketika mereka berani mengusik-musik soal hal-hal kayak gitu kan. Ya artinya ketua-ketua partai ini banyak nggak benernya lah gitu loh. Makanya bisa dikunci oleh Jokowi. Ya kartu trufnya dipegang. Ya kartu trufnya dipegang. Ya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Dan memang yang mereka cari itu kan sebenarnya bukan untuk kepentingan rakyat. Untuk kepentingan pribadi dan golongannya, kelompoknya. Buktinya apa? Buktinya dia sangat kaya kok ketua partai itu. Oke. Di kalangan aktivis dalam pertemuan kemarin ada semacam keinginan apa terkait kasus ijazah Jokowi ini dan terkait dugaan keterlibatan Eko Sulistyo ini? Kalau menurut saya dari acara kemarin itu mereka tidak terlalu fokus dengan masalah ijazah karena itu pertemuan antara banyak aktivis lah dan peluncuran buku buku. Tapi buat saya ini adalah momentum penting gitu loh untuk memberikan kepada masyarakat inilah yang namanya Eko. Terlepas dia menyatakan tidak terlibat ataupun terlibat, paling tidak wajah Eko sudah kita pampangkan kepada seluruh rakyat gitu loh. Media sosial paling tidak kan artinya yang selama ini kita cari-cari ternyata orangnya ada gitu loh dan seperti itu orangnya. Dan saya sempat shock juga ngeliat Eko gitu kan. Rupanya orangnya seperti ini nih gitu kan. Tidak membayangkan akan menjalankan misi yang besar itu ya. Justru saya berpikir dia akan berani menjalankan misi yang besar itu dengan karakternya gitu loh.
orang ini saya rasa ini orang cukup berani gitu loh. Walaupun kata orang dia pendiam gitu. Tapi dia mempunyai keberanian yang di luar kemampuan keberanian kita. Saya melihat secara kasat matanya dari tekstur tubuhnya gitu loh. Tapi ketika dia bicara memang dia sangat lihai memainkan mimik wajahnya. Dan tetap tenang ya? Tetap tenang gitu kan. Ya, kalau saya kan dulu jelek-jelek begini pernah ikut teater juga gitu loh. Oke. Menurut Bang Rustam, Eko pemain watak? Waduh, sangat jago. Dan saya tanya senior-senior, wah memang jago dia. Pengalamannya Bang, 10 tahun menjadi pejabat kan, di KSP, Komisaris PLN kan. Dan dari 2005 menjadi Ketua KPUD, artinya memang ya sudah sangat hebat lah untuk jadi pemain watak gitu loh. Dengan diamnya dia, dengan bahasa dia. Tapi kita kan punya informasi cukup kuat gitu lah atas keterlibatan dia. Ya walaupun dia bicara saya tidak terlibat, saya tidak membuat, itu hak dia untuk bicara seperti itu. Tapi kalau kita dalami, kita selidiki, apalagi kalau polisi turun tangan, ini selesai Bang. Karena apa? Karena ketika membawa ijazah itu, dia dan Jokowi ke Denny Iskandar. Sedangkan berdasarkan analisa kawan-kawan yang lain, Bon Jovi, terus Dr. Tifa, Rosuryo, ijazah ini meragukan. Kenapa ketika ijazah ini meragukan alias 99,9% palsu bisa masuk ijazah ini ke Denny Iskandar? Nah, antara dua orang ini PDIP tadi itu? Ya, antara dua orang ini artinya tahu sama tahu. Antara Jokowi dan Eko Sulistyo. Nah, seperti kawannya juga, Bang Isti bilang, Jokowi tidak punya ijazah. Bagaimana bisa masuk? Kalau memang tadi Bang Rustam menyebut Eko itu PKI, terlibat dalam proses tadi, berarti negara kebobolan? Ya seperti itu. Negara tidak fokus pada hal-hal yang penting kalau menurut saya. Instrumen negara tidak bekerja dengan baik. Tapi kalau menurut saya ini suatu hal yang memang sudah direncanakan sangat bagus gitu kan untuk meloloskan seorang Jokowi gitu. Ada grand design. Saya rasa seperti itu. Bisa jebol dari wali kota, gubernur sampai presiden 2 periode. Luar biasa. Dalam pertemuan dengan Eko tidak ada nama lain yang keluar atau yang tersebut kemarin, Bang Rustam? Oh enggak. Saya saat ini hanya fokus pada Eko. Walaupun ada beberapa nama, kalau apabila ini dikembangkan nama-nama ini akan masuk ke nama-nama yang lain disebutkan sama Bang Bitor. Tapi kita fokus kepada Eko, karena Eko ini adalah tokoh penting ketika Jokowi maju di Solo gitu loh. Yang artinya dia bisa memainkan apa saja sebagai ketua KPUD Solo. Yang kalau menurut saya meragukan kinerjanya gitu loh. Di tengah tuduhan yang disampaikan oleh Bang Rustam dan beberapa orang, di tengah kasus ijazah Jokowi, menurut Bang Rustam, mengapa Eko Sulistyo berani tampil ke publik dengan memenuhi undangan acara peluncuran buku kemarin di tim? Saya rasa begini, beberapa kali Eko itu ditanya sama teman-teman media kan nggak ada respon gitu kan, menolak gitu kan. Dan pada saat itu juga sempat ditanya juga sama kawan saya media. Akhirnya karena ada acara ya mungkin dia menolak gitu kan. Tapi pertemuan saya itu kan dadakan gitu loh. Ketika mau selesai saya datangin kan. Jadi memang Eko ini jarang, bahkan ada yang bilang tidak pernah ikut dalam hal-hal kumpul-kumpul begini. Karena diundang oleh temannya itu dia hadir. Bukan karena dia pengen tampil gitu menurut saya. Memang dia karena diundang dan tiba-tiba ketemu saya gitu loh. Jadi memang di luar dugaan, ini tangan Tuhan lah untuk melihatkan wajah Eko ke publik gitu kan. Yang artinya kedepannya ini kalau Eko berbohong, ya orang gampang melihat oh itu si Eko gitu kan. Yang selama ini kan mukanya tidak terlihat secara langsung. Ya saya bersyukur saat itu ketemu Eko. Yang artinya kalau muka saya kan sering dilihat. Eko kan saya belum pernah lihat, makanya saya bersyukur Eko kelihatan juga. Kalau perlu kita kejar Eko terus ya kan, untuk benar-benar dia ya pasti dia akan menjawab dia tidak tahu, dia tidak ikut-ikutan. Itu kan hal yang harus dia jawab gitu kan untuk menjaga keamanan negara gitu kan. Paling tidak besok-besok ya mungkin kalau ada kawan-kawan lihat Eko bisa diwawancara lah pandangannya terhadap sidang-sidang Dr. Tifa atau Rosuryo atau yang lain gitu Bang. Oke. Bantahan Eko kemarin saat bertemu dengan Bang Rustam itu tidak cukup bagi Bang Rustam? Oh tidak. Itu kan maling mana ada yang mau ngaku. Gitu. Kalau maling ngaku kan penjara penuh kan kata orang-orang begitu kan. Tapi kalau malingnya, kalau salahnya membuat ijazah itu ya mungkin cuma Eko doang, penjara nggak akan penuh karena cuma Eko doang yang berani bikin itu kan.
Nah, artinya pernyataan yang Eko bilang, yang Eko akui kalau dia tidak terlibat, dia tidak tahu menau, itu hal yang memang harus dia katakan seperti itu. Dan saya memaklumi, dan saya setuju dia ngomong seperti itu. Dan tidak mungkin juga dia akan bilang, saya lah pembuatnya, nggak mungkin. Tapi Bang Rustam meyakini sebaliknya? Iya. Dengan dia ketemu saya, dengan cara dia diam, saya bisa lihat gerak tubuhnya, saya meyakini orang ini terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi. Apa hal yang membuat Bang Rustam yakin bahwa Eko terlibat? Karena saya punya... Nggak saat bertemu langsung? Ketika pertama ketemu dia agak gelagap, agak kaget kan. Nah, dia mulai berkonsentrasi untuk membuat diri dia tenang, saya tahu itu. Dan dia menjawab, dia perhatikan gerak saya, dia menjawab dengan tenang. Itu hal-hal yang saya sering lakukan itu untuk... Di teater? Di teater, iya, dan melihat orang, karakter saya bisa melihat karakter orang. Artinya saya melihat dia melakukan itu penuh dengan bukan spontan, tapi dia lakukan itu memang sengaja dilakukan itu untuk menutupi kebohongannya. Itu. Dan selain itu juga kita kan punya fakta-fakta di lapangan orang yang ikut bersama dia gitu loh ke Pasar Pramuka, dan ini sangat dekat. Tapi saya belum sebutkan namanya. Artinya saya menunggu saat itu, saya menunggu Eko bagaimana responnya. Ternyata kan dia tidak mengakui. Dan itu bagus gitu loh. Artinya ketika ini terbukti ya tidak ada bedanya Eko dengan Jokowi. Sama-sama berbohong. Karena memang terlahir dari sana dibawa oleh Jokowi kan gitu kan. Ya artinya memang ada sesuatu kesamaan yang membuat orang ini bisa bersatu untuk merusak bangsa ini gitu kan. Eko sudah dimunculkan Bang Rustam dalam pertemuan kemarin kan. Nama lain siapa lagi yang Bang Rustam ingin harus muncul ke publik ini atau harus dimunculkan ke publik ini dalam kasus ijazah? Ya saya masih melihat antara Eko dan Pratikno. Nah, Pratikno ini ada keterkaitan ketika di UGM. Ini berdasarkan analisa saya, keyakinan saya. Dan mungkin kedepannya kita akan coba melihat wajah Pratikno berhadapan-hadapan dengan saya gitu loh. Yang kemarin saya lihat di media kan dia langsung teng gitu kan pergi kan. Nah, ya mudah-mudahan kita dapat geruduk kantornya lah untuk minta ketemu Pratikno untuk meminta klarifikasi kan. Tapi nanti ketika persidangan Dr. Tifa atau yang masih berjalan gitu baru coba untuk itu. Menurut Bang Rustam mengapa Pak Pratik belum merespon atau muncul lah untuk menjawab tuduhan Bang Rustam ini? Ya karena indikasinya sangat kuat terlibat gitu loh. Ya antara Jokowi, Eko dan Pratikno ini kan ada kedekatan. Ya sebenarnya gampang aja sih Mas buat narik benang merahnya ini antara mereka bertiga. Yang paling tidak kayak hari ini kan kemarin itu di PT UN kan menang Bon Jovi supaya UGM membuka sebesar-besarnya gitu kan. Banding UGM ditolak ya? Iya. Nah dari situ kan saya melihat siapa yang di belakangnya UGM itu ya Pratikno sebagai wali amanah di UGM gitu loh. Jadi keterkaitan ini untuk menutupi ini sangat besar sekali. Kalau polisi telusuri ini mah gampang banget. Nggak sampai 2 minggu kelar barang ini. Nah, tinggal tergantung hari ini Pak Prabowo. Berani nggak Pak Prabowo misalkan ijazah ini? Kalau ijazah ini terbongkar, Indonesia bisa menuju Indonesia emas. Apa yang harus dilakukan Pak Prabowo terhadap Pak Pratik kalau melihat atau dikaitkan dengan tuduhan Bang Rustam bahwa Pak Pratik ada di belakang kasus ijazah ini? Kalau menurut saya Pak Prabowo segera mencopot Pak Pratikno. Alasannya adalah dikhawatirkan intervensi terhadap persidangan nanti gitu loh. Dan memang saya rasa Pak Prabowo juga tahu lah Pratikno bermain di belakangan ini, di belakang kasus-kasus ijazah ini. Ya segera aja copot Pratikno, masih banyak kok orang-orang pintar lain di Indonesia ini yang memang berjuang untuk bangsa dan bisa bekerja sama dengan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo tahu mengapa Pak Pratik dimasukkan ke kabinetnya Pak Prabowo? Saya melihat ini bagian dari strategi. Kenapa saya bilang begitu? Ya artinya kalau kita musikan kan akan tambah jauh gitu loh. Tapi kalau musuh-musuh itu kita gabungan kemarin kan kita bisa lihat oh ini di sini, oh ini di sini gitu. Dipantau. Bisa dipantau. Tinggal suatu saat kita makan aja kan gitu. Bang Rustam, kalau untuk klaster Bang Rustam ada perkembangan apa di kasus ijazah ini? Ya kemarin terakhir saya ke Bareskrim wajib lapor kan udah berapa lama ini kan? Ya saya tanya kepada penyidik, dia bilang, oh tenang aja Bang Rustam, masih bisa ngerokok kok 1000 batang lagi. Terus saya bilang, saya nggak ngerokok, komandan saya bilang gitu kan, pokoknya tenang aja lah, dia bilang gitu kan. Artinya mungkin masih ada sesuatu lah yang dipertimbangkan gitu kan, atau mungkin juga Jokowi takut berhadapan dengan kita kan. Tambah banyak persidangannya nanti kan. Artinya, waduh, saya rasa Jokowi juga nggak berani lah hadir ke persidangan. Kalau penyidik bilang tenang aja Bang Rustam,
Ada kemungkinan ini nggak lanjut nggak? Ya lanjutin aja. Kenapa harus nggak lanjut gitu kan? Yang penting kan Jokowi masuk dulu ke persidangan. Kalau saya sih maunya lanjut. Artinya biar Jokowi hadir di persidangan, rakyat melihat, oh Jokowi bisa dihadirkan di persidangan. Sehingga kasus-kasus korupsi yang lainnya ini yang sangat besar ini, merugikan rakyat ini, bisa masuk juga ke pengadilan Jokowi ini. Karena sekali dia masuk ke pengadilan, akan ada 2, 3, 4, 5 kali dia akan masuk ke pengadilan. Oke. Menurut Bang Rustam, kasus klasternya Bang Rustam dan kawan-kawan, ada Bang Rizal, ada Ibu Kurnia, ini nunggu antrian Mas Roy dan Dr. Tifa, atau bisa tiba-tiba maju kasus klaster Bang Rustam sehingga berbarengan? Oh, kalau itu saya kurang tahu ya. Nggak, menurut Bang Rustam, feelingnya? Mungkin menunggu Dr. Tifa atau Mas Roy gitu. Karena kan tadi yang dia bilang itu masih bisa ngerokok 1000 batang lagi kan, cukup lama juga, mulut bisa manyung juga ngerokok 1000 batang. Okay. Tapi ya kalau saya gimana penyidik aja kalau kita mah. Maju kita maju. Nunggu kita tunggu kan gitu kan. Bang Rustam sebagai tersangka nggak ingin ada kejelasan proses hukum ini? Ya maunya sih ada kejelasan, tapi kan ketika saya tanya kan seperti itu jawabannya kan. Artinya kan belum siap juga untuk diajukan ke persidangan dari pihak penyidik gitu kan. Ya kita tinggal menunggu aja. Kalau kita tantang pun kan nggak elok juga gitu loh. Kita tinggal bagaimana baiknya aja penyidik. Kalau memang harus dimajukan kita majukan. Kalau menunggu, kalau mundur ya kita ikut mundur kan gitu kan. Ya kira seperti itu. Kita ikut aja aturan main negara ini gitu kan. Karena kita rakyat biasa kan, yang berhadapan dengan mantan presiden 2 periode. Tapi ini kekuatan rakyat. Kekuatan rakyat tidak akan bisa dikalahkan kalau itu kebenaran gitu. Oke. Jadi ya, maju terus nih? Maju terus ya. Oke. Tapi tawaran-tawaran masih ada yang menggiurkan di tengah proses terhadap Mas Roy dan Dr. Tifa? Oh, kalau untuk ini mungkin udah nggak ada lagi gitu kan. Mungkin udah capek kali tawaran nggak ditindak lanjutin ya kan. Ya artinya saya menikmati aja hari ini kan harus wajib lapor ya, kita datang ketemu teman-teman penyidik ya kan, ya sambil ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa. Habis itu pulang, cuma absen paling 2 menit 10 menit pulang. Gitu ya. Tawar-menawar udah nggak ada lagi, mungkin udah capek dia kan, nggak mungkin lagi ditawar. Ya bagaimana ya, Jokowi maju kita maju. Sampai titik darah penghabisan. Dan saya yakin Jokowi tidak akan berani hadir di pengadilan. Karena apa? Ketika dia melakukan keliling-keliling Indonesia, ini adalah cara dia untuk menghindar daripada persidangan. Oke. Sudah dipersiapkan sejauh itu ya? Sudah. Oke. Berarti kalau Pak Jokowi nggak persidangan, gimana nanti kejelasan ijazahnya? Ya artinya memang ijazah Jokowi bermasalah. Nggak secara hukum? Ya kalau itu saya kurang paham. Itu nanti kuasa hukum saya yang bicara soal itu. Tapi buat saya, ketika Jokowi tidak hadir di persidangan, artinya ijazah Jokowi bermasalah. Ijazah Jokowi dapat dipastikan dibuat di pasal pramuka. Yang buat Eko Panjul, Eko PKI, Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo, ketua KSP, dan komisaris PLN, yang jabatannya cukup luar biasa didapat dari Jokowi saat berkuasa gitu. Oke. Terakhir, soal Dumas ke Bareskrim, belum ada update lagi, Bang Rustam? Soal pelaporan pembuat ijazah palsu Jokowi? Sampai hari ini polisi masih membiarkan gitu loh. Mungkin dia bingung juga kan mau melakukan apa gitu kan, karena saya rasa tidak ada keberanian polisi lah untuk membongkar ini gitu kan. Kami masih menyusun data-data terbaru yang akan kita dorong lagi untuk ke Bareskrim, dan saya berharap Bareskrim berani dong benar-benar mengungkap kasus ini, karena kan kita udah kasih banyak data soal siapa pembuatnya. Karena yang diramaikan hari ini adalah ijazah ini palsu. Kalau palsu berarti ada yang bikin. Orang bertanya siapa yang bikin? Ya saya sebutkan Eko Panjul, Jokowi, dan Pratikno, orang yang diduga kuat terlibat dalam pembuatan dan penggunaan ijazah itu. Mereka harusnya diminta keterangan oleh pihak harusnya seperti itu. Bareskrim. Kalau memang benar-benar polisi berada di tengah-tengah untuk membongkar kasus ini. Jangan ketika kita dorong data-data terbaru, ya polisi membiarkan. Artinya sangat tidak baiklah polisi di mata masyarakat gitu kan, karena kami ini kan mau mencari kebenaran apakah ijazah itu asli atau tidak, karena penting buat kita, penting buat rakyat. Supaya apa? Supaya kedepannya tidak ada lagi presiden yang berani menggunakan ijazah palsu yang hari ini sangat kuat berpotensi terhadap Gibran, yang kita sudah punya datanya. Gibran tidak sampai SMA. Masa kita mau dorong dia jadi presiden lagi? Dan saya yakini hari ini Gibran nggak mungkin bisa jadi presiden karena sudah cukup
luas orang tahu kalau ijazah Gibran tidak sampai SMA dan harus dimakjulkan kalau menurut saya. Oke. Bang Rustam, terima kasih. Siap. Sobat Padilog, demikian perbincangan saya bersama Rustam Effendi Piliang, salah seorang tersangka kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo yang beberapa hari yang lalu bertemu dengan Eko Sulistyo, salah seorang yang diduga oleh Bang Rustam sebagai pembuat ijazah palsu Jokowi. Kita tunggu saja perkembangannya, semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rustam, terima kasih.